ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala ma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita masih bicara tentang serial doa. Bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya ini menjadi penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan doa supaya kita paham betul. Ada faktor-faktor tertentu yang mungkin kita harus lebih perdalam ketika kita ingin berdoa dan bagaimana seharusnya kita berdoa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada waktu tertentu mungkin rasanya doa dan harap kita tak pernah kunjung hadir. Kok nggak datang-datang, kok nggak, sepertinya tidak ada harapan begitu ya. Sangat mungkin dalam kondisi seperti itu hati kita dimasuki bisikan. Bosanlah akhirnya, kecewalah, lalu akhirnya berhenti berdoa. Padahal janji Allah Subhanahu wa taala, doa itu sebenarnya pasti terkabul. Tapi sangat mungkin pada saat kita memanjatkan doa, ada penghalang-penghalangnya. Sehingga doa itu tak sampai ke langit sana. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan juga. Saat kita ingin berdoa, apalagi di bulan Ramadan, bulan penuh dengan ampunan, bulan yang dijamin doa kita akan diterima. Jangan sampai gara-gara penghalang doa tersebut, akhirnya doa kita tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang beberapa faktor yang membuat doa kita menjadi terhalang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang pertama adalah faktor makanan dan minuman haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai badan kita ini tumbuh daging kita dari yang haram. Kenapa? Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakar rajul, menyebutkan, menceritakan tentang seseorang. Yutilus safar, panjang perjalanannya. Ash'atha aghbar, kemudian kusut masai rambutnya. Yamuddu yadaihi ilas sama, lalu dia bentangkan, tengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabb, bahwa ya wahai Tuhanku. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haram, yang dia minum haram. Kemudian wa ghuzziya bil haram, kemudian dikasih tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabulah, fa anna yustajabu lidzalik, enggak mungkin, gimana mau diterima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, faktor ini kita cek. Faktor ini kita cek supaya penghalang pertama ini tidak menghalangi doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara penghalang doa, sangat mungkin harta kita sudah baik, kita jaga diri betul untuk tidak dimasuki oleh harta yang haram. Tapi kita isti'jal, yaitu terburu-buru minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Lalu karena belum juga sampai,
akhirnya dia putus asa, lalu dia tinggalkan doa, nggak berdoa lagi. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan diijabah doa kalian itu sepanjang tidak terburu-buru. Akan diijabah kata Rasulullah. Doa kita itu akan sepanjang tidak terburu-buru. Apa maksud terburu-buru itu? Yaqul da'autu falam yustajab li. Aku telah berdoa tapi kok belum juga diijabah. Nah, kata-kata itu tuh ya, itu pantangan itu, nggak boleh keluar. Ini nggak boleh keluar. Maka ketika dia mengatakan begitu, akhirnya dia seperti putus asa, kemudian udahlah kalau gitu nggak usahlah berdoa lagi. Aku nggak dikabulkan kok. Nah, ini diantara doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah karena kita tidak sabar, lalu mengucapkan kata-kata yang tak boleh kita ucapkan, akhirnya dia sendiri menjadi pesimis dengan doanya tersebut. Ini faktor kedua yang menjadi penghalang doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah karena seseorang itu mengerjakan maksiat dan melakukan perbuatan-perbuatan haram. Maksiat ini adalah pembangkangan terhadap perintah Allah. Allah perintahkan seperti ini, malah tidak dilakukan. Yang Allah larang, malah dilakukan. Itu seperti itu. Dalam logika dunia saja, kalau kita sudah baik-baik sama orang, ya sama orang, nggak ada hubungan dengan kita, tapi kita kasihan dan ingin membantu saja. Tapi setelah dibantu, kita baik-baik dengan dia, tapi ketika kita minta bantu apa tertentu, bukannya membantu tapi membangkang, ya, tapi membangkang. Yang kita perintahkan malah tidak dilakukan, yang kita larang malah dilakukan. Biasanya orang yang memberi itu mikir-mikir lagi untuk memberikan sesuatu kebaikan untuk dia. Kenapa? Pembangkangan itu akan membuat manusia akan menolak untuk membantu orang. Nah, logika itu tentunya apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di bawah kolong langit, di atas hamparan bumi, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bermaksiat lalu membangkang perintah Allah, kita mau lari kemana? Lari kemanapun, langit ini milik Allah yang menaungi kita. Tanah yang kita jalani dimanapun ini milik Allah. Nggak bisa sebenarnya. Jadi sangat-sangat tidak tahu diri kalau ada orang yang hidup di bawah kolong langit, di hamparan bumi, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nggak pantas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan tangguh, siapa tahu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia merenungkan tentang perjalanan hidupnya, dia akan kembali sadar seperti itu. Nah, tapi untuk berdoa, di antara penghalang doa adalah kalau selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan perbuatan haram. Ada syair mengatakan begini, nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbi thumma nansahu 'inda kashfil kurubi kaifa narju ijabatan lidu'ai qad sadatna tariqaha bizunubi. Kira-kira bahasa Indonesia begini, kami berdoa kepada pencipta kalau dapat masalah, lalu kami lupakan dia saat hilang musibah. Bagaimana harap doa diijabah? Kami tutup jalannya dengan doa dan salah. Jadi ini salah satu di antara hal yang membuat
membuat doa kita terhalang dari qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah. Tadi melakukan kemaksiatan, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, diperintah seperti itu. Yang keempat ini adalah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban ditinggalkan. Ini juga di logika dunia sangat-sangat masuk. Umpamanya, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, maka penuhi dulu kewajiban, nanti aku akan kasih hakmu. Nah, ini seperti itu, logikanya seperti itu. Nah, kita diberikan kewajiban-kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kita sendiri. Oleh sebab itu, melaksanakan kewajiban adalah salah satu di antara cara mudah kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi ketika meninggalkan kewajiban, maka ini menjadi faktor kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajaba lakum." Hendaklah kalian melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak kalian lakukan, maka hampir-hampir Allah akan turunkan iqabnya kepada kalian, hukumannya kepada kalian. Lalu di antara hukumnya adalah hukuman untuk kalian adalah kalian berdoa kepada Allah, nggak dikabulkan doa kalian. Gara-gara diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, salah satu di antara perintah Allah kita tidak laksanakan. Lalu pada saat kita berdoa diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah doa untuk melakukan dosa atau ingin memutus hubungan rahim. Nah, ini Allah nggak mau kabulkan. Kalau ada orang berdoa untuk melakukan perbuatan dosa atau doanya minta supaya hubungan silaturahimnya diputus. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min muslim yad'ullaha bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salas. Imma an tu'ajjal lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su' mislaha." Qalu idzan nuksir, qala Allah aksar. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa-doa yang dia panjatkan, yang di dalamnya tidak ada dosa, di dalamnya tidak ada pemutusan hubungan rahim, kecuali Allah akan kabulkan doanya dalam 3 opsi. Yang pertama adalah dipercepat, artinya apa yang dia minta diberikan oleh Allah sesuai dengan permintaannya di dunia. Yang kedua, ditabungkan untuknya di akhirat. Yang ketiga, dipalingkan dari kejahatan seharga atau sebesar permintaannya di dunia. Ketika dia meminta seperti ini, Allah palingkan kejahatan, Allah berikan bentuk dalam bentuk yang lain, yaitu memalingkan dia dari kejahatan yang nilainya tidak kalah dibandingkan nikmat yang dia inginkan. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita berdoa lalu sepertinya belum juga terkabul, tak kunjung tiba apa yang kita inginkan,
tolong cek hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi. Jangan-jangan ada barang haram yang masuk kepada kita. Ini kita cek, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Kalau ada, cepat kita bersihkan. Atau kita terlalu terburu-buru, ya, meminta supaya cepat dikabulkan. Akhirnya kita mengatakan Allah tidak kabulkan, lalu dia tak berdoa lagi. Atau dia mengerjakan maksiat yang dilarang oleh Allah. Atau yang keempat, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dia tinggalkan, yang harus dia lakukan. Atau yang kelima, ada larangan doa yang tidak boleh kita sebutkan. Contoh adalah minta kepada Allah supaya bisa melakukan maksiat, itu Allah nggak mau kabulkan. Kemudian minta kepada Allah supaya dijauhkan dari saudara, itu juga Allah nggak kabulkan. Nah, hal-hal itulah yang perlu untuk kita cek, ya. Kalau belum juga terkabul, maka mari kita cek satu persatu. Mudah-mudahan dengan kita checklist seperti itu, kita hindarkan hal-hal yang membuat doa kita tidak terkabul sejak awal. Jadi ada dua manfaat kita mempelajari faktor-faktor penghalang doa. Kalau kita sudah berdoa belum terkabul, maka kita berusaha untuk memperbaiki diri. Atau yang kedua, kalau kita mengetahui hal ini sebelum kita berdoa, kita hindarkan dulu faktor-faktor yang membuat qabul itu tak terima. Dan bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, masih ada beberapa hari ini, kita cek faktor-faktor itu, jangan sampai dia menjadi penghalang kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat besar buat kita dalam mewujudkan apa yang kita inginkan di dunia dan di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.